politik luar negeri masih tersegel. Silakan Anissa. Menanggapi kampanye dan debat Capres jelang pemilihan presiden, maka Hussaini, tim sukses nasional Deputi Relawan Capres 01, memberikan respon atas berbagai komentar yang dilayangkan terhadap pasangan Anies Muhaimin, terutama berbagai pernyataan yang kontroversi dari pasangan nomor urut 1 tersebut. Di mana Hussaini menyatakan bahwa meskipun ada keyakinan kuat dari kubu lawan, namun timnya optimis akan meraih kemenangan. Sedangkan terkait pernyataan yang kontroversi dari pasangan 01, salah satunya adalah penolakan terhadap pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN yang menjadi keputusan pemerintah, di mana pernyataan Anies mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak. Selain itu, dalam beberapa debat terakhir, Anies Baswedan terlihat agresif menyerang paslon lain, menciptakan ketegangan dalam arena debat. Strategi ini menimbulkan beragam reaksi di antara masyarakat, dengan sebagian mempertanyakan relevansi dari serangan tersebut terhadap substansi isu-isu yang dihadapi oleh bangsa. Berikut petikan wawancaranya dengan M. Yusnaini. Bagaimana peluang kemenangan Capres nomor urut 1? Anies Muhaimin. Insya Allah untuk di Kalimantan Timur kita optimis kita bisa memenangkan kontestasi ini. Mudah-mudahan nanti di tanggal 14 betul-betul Kalimantan Timur bisa kita pastikan pasangan Amin menjadi juara di Kalimantan Timur. Lalu, bagaimana target Anies Muhaimin? Apakah menang 1 putaran atau 2 putaran? Kita yang pasti mau 1 putaran, mau 2 putaran buat kami tidak ada masalah. Di 1 putaran misalkan tetap kita berharap bahwa kita yang kemudian memenangi dan memuncakkan klasmen dari kontestasi Pilpres tahun 2024 insya Allah. Siapakah lawan paslon terkuat bagi pasangan Anies Muhaimin? Semua calon punya potensi yang sama, tapi kami optimis yang menang 01. Bagaimana langkah untuk mencapai kemenangan bagi paslon Anies Muhaimin? Kami sudah kemudian meminta untuk seluruh relawan, seluruh kemudian tentu bagi teman-teman partai untuk kemudian melakukan proses kampasing dan sosialisasi semesta. Jadi tidak hanya di Kalimantan, kami di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, bahkan insya Allah nanti setelah kemudian tanggal 20 itu merupakan kampanye terbuka, maka ini adalah waktu terbaik untuk kemudian sosialisasi maksimum, kemudian memastikan elektoral dari Mas Anies terus meningkat dan kami optimis dari data internal yang kami dapat, alhamdulillah grafik elektoral dari pasangan 01 alhamdulillah terus meningkat dan tentu sekali lagi di tanggal 14 kita ingin memuncaki klasmen di Pilpres tahun 2024 insya Allah. Paslon Anies Muhaimin menolak pemindahan Ibu Kota Negara, IKN. Sedangkan IKN ada di Kalimantan Timur, daerah kami, yang akan terbangun oleh adanya IKN. Bagaimana menurut Anda? Hal begini ya, saya ingin sampaikan, pasangan 01 bukan menolak, tapi kemudian ingin mengajak publik secara terbuka untuk kemudian rasional dalam proses pembangunan untuk kemudian di seluruh Indonesia. Adapun terkait dengan IKN, ya sepanjang yang saya ketahui, beliau insya Allah taat konstitusi karena IKN adalah merupakan konsensus yang sudah disepakati sebelumnya. Tinggal nanti kalau bahasa beliau itu perubahan, yang dimaksud dengan perubahan itu kalau sesuatu itu kemudian tidak dampaknya negatif terhadap apa yang diinginkan, tentu kita stop. Tapi kalau kemudian itu positif bagi apa yang sudah dilanjutkan, kita akan lanjutkan, bahkan kita akan tingkatkan. Itu kira-kira makna dari perubahan. Pada saat debat Capres, Anies menyerang Prabowo paslon 2, padahal Prabowo adalah orang yang berjasa pada Anies. Bagaimana menurut Anda? Skor yang sudah kemarin disampaikan, ya silahkan. Dan toh kemudian masing-masing paslon kan boleh menilai. Seperti Mas Prabowo mengatakan, boleh dong Mas Anies saya memberikan penilaian. Begitu juga saya kira pasangan 03 dan 02 menilai apa yang sudah menjadi kinerja dari Departemen Pertahanan. Kalau angkanya seperti itu, ya silahkan. Dan terakhir kan diserahkan kepada publik. Dan yang paling penting sebenarnya harusnya 02 memberikan data-data. Oh, penilaian Anda itu tidak benar karena berdasarkan data 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya kemudian bisa kita balikan pertanyaannya. Pertanyaan yang sifatnya personal yang disampaikan oleh Mas Anies dalam debat itu apa? Karena yang beliau pertanyakan itu soal anggaran. Dan anggaran itu tentu boleh semua publik untuk kemudian bertanya. Tapi kalau sudah bicara strategi pertahanan dan seterusnya, memang itu tentu akan tertutup. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada semuanya, bahwa Mas Anies dalam debat itu tidak ada sama sekali pun berbicara persoalan personal. Contoh misalkan terkait anggaran.
terkait dengan apa lagi program dan seterusnya. Ini kan terbuka. Yang ditanyakan itu bagaimana dengan ratusan triliun itu untuk diapakan, ya? Dibelikan untuk pesawat Pegas. Kenapa dan why? Itu kan harus menjadi pertanyaan publik yang disuarakan oleh Mas Anies sebagai bentuk akuntabilitas dari proses penggunaan anggaran yang dipakai oleh Departemen Pertahanan.